Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu ada klien nomor 0837 yang Mbak Wira ulangi. Klien nomor 0837 di sini ada sebuah pusaka kuno ya. Pusaka, apa sih pusaka? Lalu apa bedanya dengan mustika? Nah, itu kan adalah istilah-istilah yang sering muncul ya di dunia benda-benda bertuah, di dunia supranatural. Namun orang seringkali tidak bisa membedakan mana mustika, mana pusaka. Oleh karena itu, Mbak Wira di sini berusaha memberikan edukasi untuk sedulur semua penyimak channel Mbak Wira. Semoga dengan adanya channel ini sedulur semua semakin teredukasi, semakin pinter, makin banyak tahu dan makin tahu banyak ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi dulu. Mustika ya, itu adalah suatu benda bertuah. Jadi benda itu bertuah, adanya tuah karena dari kandungan energi yang terdapat di dalam benda tersebut. Memang sebagian besar benda itu bertuah karena ada kandungan energinya. Ya memang ada ya, minoritas sedikit sekali benda itu yang bertuah, tapi tuahnya itu muncul bukan dari energi maupun bukan dari khodam. Ada memang, tapi kecil sekali atau sedikit sekali persentasenya. Adapun yang sebagian besar benda-benda bertuah ini adanya tuah karena ada kandungan energi dari dalam benda tersebut. Energi pada suatu benda bertuah ada 3 macam. Ada yang berasal dari alam semesta. Memang alam yang sengaja mengisikan, alam yang membuatnya terisi dengan energi. Benda-benda yang diisi energi oleh alam seperti ini seringkali disebut dengan mustika. Biasanya terbuat dari batu-batuan atau unsur non-logam. Mustika kelapa, mustika kacang, mustika kol buntet, mustika merah delima, mustika buntat lipan. Nah, itu semua non logam. Nah, sedangkan kalau logam maka kemudian disebut pusaka. Ya, seringkali kemudian disebut dengan pusaka. Nah, energi itu yang berikutnya ada yang namanya energi manusia, yaitu energi dari praktisi yang membuat atau praktisi yang meritualkan suatu benda. Sehingga dari yang semula benda itu tidak bertuah menjadi bertuah seperti ini, pusaka ini. Pusaka ini kan aslinya besi, baja, ditempa, dipukul, didoain, dimantrai, dirituali. Sehingga dari yang sebelumnya besi biasa tanpa tuah kemudian menjadi bertuah. Nah itu kalau unsurnya logam disebut pusaka. Nah, kalau non logam biasanya disebut dengan azimat. Kenapa? Karena buatan manusia, dibuat oleh manusia. Ada praktisi yang meritualkan. Ada praktisi yang membuatnya menjadi mengandung energi. Nah yang ketiga yaitu energi itu berasal dari khodam, dari makhluk halus, dari jin pendamping yang menghuni ya benda bertuah. Nah jadi ada 3 macam nih. Nah kalau benda milik klien nomor 0837 ini Mbak Wira cek ini kosong, tidak ada energinya. Baik itu energi alam juga tidak ada, jelas tidak ada ya, karena ini bukan buatan alam. Yang kedua yaitu energi manusia juga tidak ada. Yang ketiga adalah energi khodam juga tidak ada. Jadi ini kosong, tidak ada energinya. Terlepas dari siapa pembuatnya, beli di mana, harganya berapa, ya Mbak Wira tidak tahu dan Mbak Wira juga tidak bertanya. Jadi jangan sampai kemudian ada kalimat seperti, Mbah apa boleh ya hasil terawangan ini kemudian saya forward ke penjualnya. Oh lah itulah ngajak berantem namanya. Banyak penjual itu yang kemudian tidak siap ketika bendanya itu dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu kemudian muncullah kalimat-kalimat semacam loh, benda bertuah itu yang paling tahu ya orang yang menjual. Benda bertuah itu yang paling tahu ya orang yang meritualkan. Orang lain tidak akan tahu ya. Muncul kalimat-kalimat seperti itu yang nerawang dolane kurang adoh itu. Kopine kurang pahit. Mulie kurang wengi, koncone kurang okeh dan sebagainya. Karena yaitu ada ketidaksiapan atas diri seorang praktisi untuk mendengar pendapat dari praktisi yang lain. Ya, nih, jadi jangan dibiasakan ketika melakukan terawangan kemudian disiarkan kemana-mana. Ya kalau ada orang yang bisa menerima, kalau ada yang tidak terima, tidak siap diberikan pandangan oleh praktisi lain, tidak siap diberi masukan oleh praktisi lain, maka akan terjadi pertengkaran ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya kapan hari itu ada orang yang bilang gitu ya saya jawab ya, Mbah ini apa boleh? Ya boleh aja, tapi biar apa gitu ya, biar orangnya tahu kalau ini kosong tidak berkhodam. Terus biar apa kalau orangnya udah tahu? Biar berantem sama Mbah Wira apa gimana kan gitu. Terawangan itu kan cukup untuk diri Anda sendiri ya. Loh Mbah tapi katanya praktisi lain kok ada khodamnya dan sebagainya. Ya memang seperti itu.
Setiap praktisi ketika ditanya tentunya akan memiliki pandangan yang berbeda-beda dan jawaban yang berbeda-beda, tergantung dari ilmu yang dia miliki, wawasan, pengalaman yang dia miliki. Dan setiap praktisi bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Semakin banyak praktisi yang Anda tanya, akan semakin banyak juga jawaban yang Anda terima, dan Anda akan semakin bingung. Lalu solusinya gimana? Solusinya pilih satu praktisi yang terpercaya, kemudian apa kata praktisi tersebut, ya sudah percayai sebagai hasilnya, selesai. Kalau Anda nggak bisa mempercayai praktisi tersebut, ya jangan tanya ke praktisi itu, gitu aja. Contoh ada 5 praktisi A, B, C, D, E. Anda tanya ke A, ini benda ini apa? Ini kosong. Anda nggak bisa percaya, oke. Tanya lagi ke B, ini isinya apa? Kosong. Oke, Anda nggak percaya lagi. C, isinya apa ini? Oh, isinya dewa Zeus. Oh, Anda senang, percaya sama omongan C, ya sudah selesai. Maka lain kali kalau Anda tanya, tanyalah ke C gitu. Jangan tanya ke A sama tanya ke B gitu. Kenapa? Nanti kalau hasilnya jelek, khawatir tidak dipercaya gitu. Nah, ini kecenderungan orang zaman sekarang tuh kayak gitu. Ketika hasilnya kurang indah untuk didengar, lalu nggak percaya. Kalau nggak percaya, maka jangan tanya dari awal gitu loh ya. Nah, ini edukasi ya. Nah, terus kalau Mbak Wira sendiri gimana? Kalau saya membebaskan, ya klien itu mau percaya saya boleh, tidak juga tidak masalah. Cuman kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, cek video Mbak Wira, cek hasil keakuratan terawangan Mbak Wira di YouTube channel Jejak Mistis dan di YouTube channel Mbak Wira. Di situ dalam setiap video terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang gitu. Ya, tapi gimana Mbak kalau saya tetap nggak percaya karena hasil terawangannya kurang indah? Ya nggak apa-apa, silakan. Gitu. Ya, ini jadi terlepas dari siapapun yang membuat, Mbak Wira tidak tahu, dan tolong jangan digunakan hasil terawangan ini untuk mengadu domba antar praktisi, gitu ya. Oke, kita sudah cek secara vibrasi energi ini kosong ya. Kita kemudian ke metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Pentingkah mengecek dengan beberapa metode itu? Maka jawabannya penting. Kenapa? Karena kondisi benda bertuah itu macam-macam. Dalam beberapa video sebelumnya, Mbak Wira juga mendapati sebuah benda yang ketika dicek secara vibrasi energi kosong, secara khodam kosong. Tapi ketika Mbak Wira cek dengan metode injeksi energi, dengan menarik dimensinya agar merapat ke dimensi manusia, ternyata muncul sesosok jin. Ternyata itu memang benar jin, bukan khodam. Makanya kandungan energinya juga tidak terasa. Nah, ini penting loh. Hal semacam ini penting. Kita mengira itu kosong, ternyata ada jin penghuninya. Nah, itu juga fatal. Gitu loh ya. Jadi itulah pentingnya menggunakan beberapa metode ya, agar hasil terawangan kita itu lebih akurat. Ibaratnya orang berobat, bukan hanya sekedar di stetoskop kemudian oh ini tipes, enggak gitu. Di stetoskop ketemu penyakitnya, oh ini diduga tipes ini. Coba cek darah. Cek darah bener, oh iya ditemukan Salmonella typhosa. Bakteri itu. Coba cek apa lagi, cek urin misalnya. Oh, di urin aman nih, tidak ada darah, berarti tidak ada infeksi di saluran kemih ya, urinaria. Urinarianya nggak ada infeksi. Coba cek tinja. Oh, tinjanya ada darah. Oh, berarti ini pencernaannya udah luka ini ya. Oh, coba cek apa lagi, rongsen misalnya atau USG atau apa gitu. Semakin banyak metode yang digunakan, maka hasil terawangannya itu akan semakin akurat. Nah, kita ke metode yang kedua, yaitu namanya metode visualisasi khodam ya. Jadi suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau kehadiran atau tanda-tanda manifestasi dari suatu khodam atau jin penghuni suatu benda bertuah. Di sini udah Mbak Wira cek, ternyata memang tidak ada tanda-tanda kehadiran khodam apapun pada benda ini ya. Sehingga menjadi jelas bahwa memang benda ini kosong, tidak berkhodam. Kemudian yang terakhir, Mbak Wira menggunakan metode yang namanya metode injeksi energi. Gunanya untuk apa sih? Untuk memancing agar khodam penghuni ataupun jin pendamping penghuni suatu benda bertuah itu keluar. Ada juga beberapa wirid-wirid khusus, doa-doa khusus yang digunakan untuk mendekatkan dimensi, sehingga jin yang berada di dimensi materi itu mau keluar, mau mendekat ke dimensi energi, dimensi milik manusia. Nah, benda ini setelah Mbak Wira injek dengan energi, ternyata memang tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang pusaka yang Anda miliki ini kosong, tidak berkhodam ya. Nah, sekarang akan Mbak Wira jelaskan kok bisa suatu pusaka itu menjadi kosong, tidak berkhodam. Berarti Mbak Wira tidak menghargai empu yang membuatnya dan sebagainya. Lo tunggu dulu. Sebuah pusaka bisa kosong tidak berkhodam bukan berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan empu yang membuatnya, tidak. Ibaratnya sebuah sepeda motor Yamaha gitu kan, ketika pertama kali keluar dari empu, dari pabrik, oh dia jalannya kencang. Begitu di starter, lompatnya jauh. Tapi karena usia udah 10 tahun, 100 tahun yang lalu kena banjir, ya misalnya
mesinnya rontok dan sebagainya, kemudian sekarang diterawangkan, wah ini motor Yamaha-nya rusak, ini bukan berarti kemudian Mbak Wira yang ngomong motor Yamaha-nya rusak karena menjelek-jelekan dealer, bukan, karena ada apa? Ada unsur pemakaian. Bertahun-tahun dipakai kemudian dia menjadi rusak. Loh, emang bisa begitu? Bisa. Akan Mbak Wira jelaskan. Pusaka ini nampaknya yang pusaka yang kuno. Kalau pusaka kuno berarti empunya juga empu zaman dulu. Kalau empunya zaman dulu berarti membuat benda ini atas pesanan orang zaman dulu. Ibaratnya seorang penjahit baju yang pesan itu ya zaman leluhur Anda dulu. Sehingga yang diukur itu adalah badan leluhur Anda dulu. Ketika leluhur Anda meninggal, bajunya diwariskan turun-menurun. Bisa jadi baju itu nggak muat, dipaksa dipakai lalu sobek lalu ditempel lalu jadi berubah, ya, diwariskan lagi kekecilan, karena kekecilan lalu dibesarkan, dijahit lagi, karena kemudian mati yang punya, diwariskan lagi ke anak cucunya, orangnya kurus, dikecilin, dipermak, akhirnya berubah. Karena apa? Karena unsur nggak jodoh itu tadi. Nah sama pusaka juga begitu, yang punya mati, dipegang anaknya mungkin masih jodoh, dipegang cucunya mungkin masih jodoh, dipegang cicitnya, wah cicitnya udah nggak jodoh, kodamnya pergi, sehingga tinggal bendanya saja. Nyampe di tangan Anda kodamnya sudah nggak ada. Itu adalah resiko memiliki pusaka kuno, karena memang pusaka itu dibuat untuk leluhur Anda dulu, bukan untuk Anda. Ya, jadi risiko dari kodam itu nggak jodoh, nggak cocok sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah pusaka dibuat tentu dengan persyaratan, ya. Masing-masing kodam punya persyaratan yang tertentu. Boleh jadi dia kemudian mengajukan persyaratan, ada syarat-syarat perawatan dan pantangan yang khusus. Ketika pantangan dan perawatan kemudian tidak dipenuhi, entah di generasi keberapa, lupa perawatannya nggak dipenuhi atau lupa pantangannya dilanggar, maka kemudian akan dianggap perjanjian itu batal, ya, sehingga kodam itu kemudian pergi. Itu juga bisa. Ada 3 ya, nggak jodoh, pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Lalu yang keempat, mati dalam menjalankan tugas. Lalu emang bisa? Ya sangat bisa. Ibarat bapak Anda punya security-nya diserang sama orang yang nggak seneng, melindungi bapak Anda, mati, bisa, ya. Atau security melindungi bapak Anda, kemudian bapak Anda udah meninggal, security itu diwariskan ke Anda sebagai anaknya, Anda meninggal diwariskan lagi ke cucunya. Lah ke cucunya diserang sama orang yang nggak seneng, sama musuh, security-nya mati, bisa juga. Namanya makhluk dalam bertugas bisa saja meninggal. Anggap aja seperti TNI maju ke medan perang kemudian ditembak musuh meninggal, ya itu bisa jadi. Namanya jin itu juga makhluk, namanya makhluk bisa hidup bisa mati, ya. Oke, itu sekiranya untuk hasil terawangan pusaka, ya, milik Anda. Silakan kalau ada tanggapan boleh ya ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas juga boleh ya disampaikan. Kebalik ya, kalau ada tanggapan boleh disampaikan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.